Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Sari dari kelas PAI 6B dengan nomor NIM 2018-440-12457. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Landasan Teori CTL untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konseptual Teaching Learning dengan dosen pengampu yaitu Ibu Devin M.Aki Agus Puspita MPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai menjelaskannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin ya. Yang pertama yaitu pengertian landasan teori, yang kedua landasan filosofis CTL, yang ketiga yaitu landasan psikologi CTL. Jadi, apa sih pengertian landasan teori CTL itu? Jadi, landasan teori sendiri adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematif yang memiliki variabel dalam suatu penelitian, karena landasan teori menjadi landasan yang sangat kuat untuk penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proporsi yang telah disusun rapi dan sistematis yang tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Nah, landasan teori ini akan menjadi dasar yang sangat kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan pengertian Contextual Teaching and Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengedepankan kepada proses keterlibatan siswa secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya beberapa teori yang berkembang yang melandasi CTL sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, knowledge-based constructivism. Nah, jadi teori ini beranggapan bahwa belajar bukan hanya menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif ya, secara inovatif dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua ada effort-based learning. Nah, teori ini sendiri beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran akan mendorong siswa untuk memiliki komitmen terhadap pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu situated learning. Nah, teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, yang artinya baik dalam konteks secara fisik maupun konteks sosial dalam rangka mencapai tujuan harus sejajar. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa untuk mengkonstruksi ataupun membangun pengetahuan dalam dirinya melalui sebuah usaha yang optimal dan bersungguh-sungguh, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Baik, kita akan langsung memasuki poin kedua, yaitu tentang landasan filosofis CTL. Nah, apa sih landasan filosofis CTL? Jadi, landasan filosofis CTL sendiri banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme ya. Jadi, konstruktivisme sendiri adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Jadi, seorang ilmuwan menegaskan bahwa dalam proses konstruksi diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut, di antaranya kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua kemampuan membandingkan, mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan. Sedangkan kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain.
Sedangkan menurut Ditjen Dikdasmen 2003 ya, tahun 2003 menjabarkan kecenderungan tentang belajar berdasarkan konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar yang meliputi satu, belajar tidak hanya sekedar menghafal, melainkan siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Yang kedua yaitu siswa belajar dari mengalami. Nah, di mana siswa mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, bukan diberikan begitu saja oleh guru, melainkan mereka belajar dari pengetahuan ataupun lingkungan mereka sendiri. Nah, yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Jadi, pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi ya, dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu pengetahuan tidak dapat dipisah-pisah menjadi fakta ataupun proporsi yang terpisah, tidak boleh ya, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Nah, yang terakhir yaitu perubahan struktur otak itu berjalan terus-menerus dengan perkembangan organisasi tadi. Jadi, organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang itu meliputi siswa belajar dari mengalami sendiri, seperti itu. Jadi yang kedua adalah transfer belajar, yaitu yang meliputi yang pertama, siswa belajar dari pengalaman sendiri bukan dari pengalaman orang lain. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas. Yang ketiga, penting bagi siswa untuk tahu untuk apa ia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan keterampilan tersebut. Dan yang C yaitu siswa pembelajar. Nah, siswa pembelajar ini meliputi satu siswa memiliki kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Dan yang kedua yaitu strategi belajar itu penting. Nah, di mana strategi itu bisa memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting ya. Jadi kita nanti akan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk anak didik kita disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada dalam sekolah itu sendiri ya. Dan yang terakhir adalah peran guru. Nah, peran guru ini sangat penting untuk membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Dan yang terakhir adalah tugas guru untuk memfasilitasi agar informasi baru bermakna memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka. Nah, yang poin D ya, yang terakhir yaitu pentingnya lingkungan belajar. Nah, jadi selain peran guru dan juga fasilitas, ada yang lebih penting yaitu pentingnya lingkungan belajar. Nah, pentingnya lingkungan belajar sendiri meliputi yang pertama yaitu belajar efektif. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat, menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu juga sangat penting. Nah, yang terakhir adalah landasan psikologi CTL. Apa sih landasan psikologi CTL itu sendiri? Nah, sesuai dengan filsafat yang mendasari CTL bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek ya, maka dari sudut psikologis, CTL berpijak pada aliran psikologi kognitif. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas dari pengalaman dan interaksi mereka sendiri. Jadi, pengajaran berdasarkan teori kognitif ya, menekankan proses belajar aktif, terutama aktif secara mental. Dan juga di dalam mencari dan menemukan pengetahuan
serta menggunakannya. Nah, berbagai bentuk metode belajar aktif seperti metode pemecahan masalah, penelitian, pengamatan, diskusi, deduktif, induktif, dan lain-lain. Jadi, belajar kontekstual CTL ada sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu contextual teaching learning sendiri adalah belajar bukan hanya menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksikan pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai calon pendidik, bagaimana kita untuk terus mengasah dan memfasilitasi anak didik kita. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini adalah landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori adalah landasan yang sangat penting dalam penelitian. Yang kedua, landasan filosofis CTL yaitu banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Nah, konstruktivisme sendiri adalah salah satu filsafat ya, yang filsafat pengetahuan yang menekankan pada pengetahuan kita dalam konstruksi bentukan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, landasan psikologis sesuai dengan filsafat yang mendasarinya, bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek. Nah, mungkin sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.